Hai, saya Mata Suherman. Hari ini saya akan sharing tips dasar untuk retouching wajah. Nah, hari ini saya mau sharing tips untuk retouching wajah karena banyak banget teman-teman yang tulis di kolom komen ya. Itu banyak banget yang minta dasar-dasar gimana sih caranya untuk retouch wajah khususnya untuk beauty shot. Beberapa waktu lalu saya ada pemotretan bersama beberapa finalis dari Putri Indonesia. Jadi file yang hari ini akan saya gunakan untuk basic editing retouching wajah itu beberapa file dari pemotretan tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana caranya sih buat retouching wajah, sebenarnya ini erat banget hubungannya sama peran makeup artist. Jadi kita harus memilih seorang makeup artist yang cocok dengan konsep yang kita ingin buat. Seorang makeup artist itu punya peranan yang cukup vital ya kalau kita bilang dalam sebuah pemotretan karena mereka ini kan seniman juga. Jadi mereka ini memiliki style yang berbeda-beda dari setiap makeup artist. Ada yang memang stylenya cocok untuk beauty, benar-benar memang bisa menampilkan kecantikan seorang model, atau bisa juga yang model konsep. Jadi makeup artistnya ini lebih kuat di model konsep. Jadi dia mungkin lebih ke face painting gitu ya. Jadi lebih ke karakter, membentuk karakter. Nah ini kita harus tahu juga. Jadi kalau kita mau motret atau mau editing, misalkan kita pengen buat sebuah foto beauty shot tapi yang nuansanya mungkin lebih glossy. Nah ini ada perannya dari si makeup artist tersebut. Jadi kita harus memang make up dulu yang sesuai. Jadi kalau mau glossy memang harus dibuat make upnya itu juga glossy. Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang agak bingung nih apa sih beauty shot, apa bedanya sama potret atau yang lainnya. Nah beauty shot ini sebenarnya lebih menekankan kepada kecantikan atau atraktifnya seseorang. Jadi benar-benar lebih ke ekspresi ke wajahnya gitu ya. Makanya kenapa peran seorang makeup artist itu penting banget. Jadi kalau kita ingin menampilkan kecantikan, keindahan seseorang, kalau dibuatnya jadi berantakan, akhirnya nggak dapet beauty-nya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar tahu makeup artist mana yang bisa diajak kerjasama. Kemudian kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya siapa yang cocok untuk dijadikan sebagai model dalam beauty shot kita? Nah beauty shot ini sebenarnya bisa untuk siapapun. Jadi bukan artinya kalau kita mau buat portfolio berarti harus cari yang cantik gitu. Kalau nggak cantik mungkin teman-teman nggak mau atau apa. Jadi beauty shot itu tetap bisa dilakukan untuk siapapun karena kalau misalkan kita mau motret untuk klien, kita juga tidak bisa memilih klien kita siapa. Nah di sini kita harus mencari best angle-nya. Jadi setiap orang itu memiliki angle-angle tertentu. Tidak semuanya angle itu bisa didapat dari sembarangan gitu ya. Jadi kita harus mempelajari karakter seseorang itu mungkin ada best angle dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu kemudian juga kalau masalah kulit, warna atau apapun, setiap orang itu memiliki kecantikan yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang kulitnya lebih sawo matang atau ada juga yang lebih putih banget gitu ya. Nah semuanya itu punya keindahan masing-masing. Dan juga ini sebagai catatan penting buat teman-teman yang baru belajar foto, potret, beauty ataupun fashion. Nah teman-teman tuh harus bisa menentukan. Jadi kita ini mau memotretnya apa. Kalau kita memotret beauty shot, artinya kita konsentrasi di wajah seseorang. Jadi jangan terlalu banyak elemen lainnya yang mengganggu. Karena misalnya, kalau misalnya teman-teman mau ambil beauty shot, tapi ternyata dia ada aksesoris lain. Misalkan kayak kemarin pemotretan saya bareng WMP ya, yang lebih ke bunga, aksesoris bunga seperti itu. Nah itu kan wajahnya biasa aja, tapi aksesorisnya yang lebih stand out gitu. Nah ini sama halnya kalau kita mau motretnya ke beauty, ke wajah, kita jangan kasih elemen lain yang mengganggu. Nanti akhirnya orang terdistract, jadi terganggu sama aksesoris lainnya. Sama halnya kalau baju. Jadi kalau misalkan kita bicara fashion, teman-teman mungkin ingin menampilkan bajunya yang bagus atau gimana. Nah jangan dikasih aksesoris headpiece yang terlalu berlebihan. Akhirnya kita bingung, jadi kayak highlightnya di mana nih, lebih ke rambutnya kah atau lebih ke bajunya. Kemudian sama halnya juga misalnya untuk rambut, ada fashion tertentu yang lebih ke foto rambut gitu ya. Nah ketika kita ingin menampilkan rambutnya seseorang, model ini itu terutama kan biasa buat iklan shampoo atau apa. Nah kita jangan memberikan aksesoris yang berlebih di tempat lain. Jadi misalnya rambutnya kita udah set sedemikian rupa, bagus, tapi kemudian make upnya terlalu rame. Jadi orang terdistract antara rambut atau wajah nih yang ditampilkan. Jadi kita harus memilih satu konsep yang mana yang ingin ditampilkan lebih besar.
Nah, untuk beauty shot ini erat banget kaitannya dengan lighting. Jadi teman-teman juga harus tahu lightingnya itu maunya seperti apa. Nggak ada lighting yang benar atau yang salah. Balik lagi kembali ke konsep masing-masing. Jadi ada kalanya kalau kita misalnya nangkap modelnya itu seorang laki-laki, kita ingin buat karakter yang lebih keras gitu ya. Mungkin lightingnya itu juga lebih keras. Jadi artinya adalah shadow dan highlightnya lebih keras gitu. Nggak, gradasinya nggak halus. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin buatnya beauty shot yang memang halus, lebih cantik gitu ya. Nah itu biasa dibuat gradasinya juga yang lebih halus. Kalau saya sendiri biasanya banyak menggunakan settingan lightingnya lebih berbentuk clamshell, artinya adalah lampu satu dari atas dengan menggunakan beauty disk atau octabox, dan biasanya karena kita pakai dari bagian atas, otomatis di bagian bawah, biasa leher ke bawah itu akan muncul shadow. Jadi kita akan membutuhkan satu lampu lagi dari bagian bawah untuk menutup bagian shadow tersebut. Dan kemudian pemotretan saya biasanya pakai kamera apapun, sebenarnya bebas ya, teman-teman mau punya kamera apapun silahkan. Dan biasanya memang lensanya saya lebih suka lensa yang focal length-nya lebih panjang, artinya adalah di atas 50 mili. Jadi biasanya saya pakai sekitar 85 atau 135 atau bahkan kadang-kadang 200 mili. Tujuannya apa? Karena biasanya setiap kamera itu punya hasil yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman pakai lensa wide, mungkin si modelnya bisa terkena distorsi. Jadi misalnya wajahnya jadi nampak nggak benar-benar simetris banget, bisa dia jadi lebar atau bisa juga agak terlalu ramping gitu ya. Kemudian pemotretan biasanya saya lakukan dengan tethering. Jadi tethering dengan software Capture One Pro. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana caranya tethering dengan Capture One Pro, silahkan download software Capture One Pro, linknya ada di bawah. Kebetulan mereka punya seri yang terbaru, yaitu seri Capture One Pro yang ke-21. Nah kemudian buat teman-teman yang mungkin baru belajar beauty shot, mungkin ada pertanyaan, kalau motret orang itu fokusingnya kemana sih gitu. Nah yang paling penting itu harus fokus di mata, jadi mata itu harus benar-benar tajam. Jadi jangan sampai meleset, misalkan teman-teman arahin ke bagian pipi atau kadang-kadang meleset ke kuping. Jadi kalau misalkan depth of field-nya terlalu tipis, itu kadang-kadang yang tajam itu di bagian kuping, tapi ketika masuk ke bagian hidung biasanya udah ada blur, udah ada bokehnya. Jadi itu harus hati-hati banget pada saat kita memotret beauty shot. Nah kalau teman-teman mungkin baru pertama kali pakai Capture One Pro, jadi ketika teman-teman mau tethering itu biasanya ada pilihannya di sini. Jadi pilihannya adalah mau pilih yang new catalog atau new session. Saya biasanya pakai yang new session. Lalu kemudian biasanya di sini kita akan ditanya nih. Jadi ditanya ketika kita klik new session, dia akan tanya, di sini ada bagian di atas ada tulisannya name. Nah saya biasanya memberikan penamaan sesuai dengan standar saya. Jadi biasanya teman-teman juga suka nanya nih, filingnya gimana sih kalau misalkan motret gitu ya. Saya biasanya kasih penamaan berdasarkan tahun, jadi misal 2020, lalu kemudian bulan, jadi misalkan 2020 bulan 10 misalnya, terus kemudian tanggalnya, jadi tanggal pemotretan misalnya tanggal 20, jadi 2020, kemudian strip 10, strip 20, baru terakhir saya kasih nama sesuai dengan pemotretannya ini. Jadi misalnya saya kasih namanya ini Putri Indonesia, saya kasih nama di bagian belakang itu adalah Putri Indonesia. Nah setelah kita buat foldernya itu, baru kita melakukan tethering. Nah kemudian setelah kita motret selesai, jadi biasanya saya akan marking. Jadi kalau di Capture One Pro itu kita bisa kasih bintang. Jadi kita seleksi ini bintang yang nomor berapa, biasanya yang paling bagus menurut saya akan berikan bintang 5 gitu ya. Lalu setelah itu, setelah masuk ke Capture One Pro, kita udah selesai, saya biasanya yang pertama saya lakukan adalah membersihkan pori-pori gitu ya. Tapi yang pasti sebelumnya kita harus tahu juga nih, kalau kita memiliki white balance yang tepat. Jadi teman-teman jangan sampai ada salah white balance. Kalau misalkan white balance-nya masih belum tepat, teman-teman coba geser di bagian Kelvin dan tint ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa masuk di bagian atas. Ini ada satu menu. Menu ini adalah Draw Healing Mask. Teman-teman bisa klik di sini Draw Healing Mask. Kemudian kita zoom. Jadi biasanya untuk mengedit bagian wajah itu penting banget buat teman-teman ngezoom. Makanya kenapa kita butuh monitor yang benar-benar cukup besar. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin membetulkan pori-pori di smartphone ya, ukurannya kan kecil. Kita ngelihat pori-pori itu pasti susah banget. Jadi makanya kenapa saya lebih suka kerja di monitor ya, karena saya bisa melihat pori-porinya lebih jelas. Nah untuk membersihkan pori-pori sebenarnya teman-teman bisa juga melakukannya di Adobe Photoshop. Tapi kenapa saya lebih suka melakukannya di Capture One Pro? Karena yang kita editing di Capture One Pro adalah bentuknya raw file.
Dan kalau misalkan teman-teman editing di Adobe Photoshop, mereka udah convert file itu menjadi JPEG. Jadi lebih baik kalau buat saya lakukannya adalah di Capture One Pro. Jadi setelah tadi kita memilih tombol yang healing, nah teman-teman tinggal melakukan di area yang kita ingin hilangkan. Jadi biasanya yang pertama saya cari adalah jerawat atau pori-pori yang cukup besar ukurannya. Dan ukuran dari si brush ini sendiri juga kita harus atur. Di sini kalau kita klik kanan, dia akan pilihannya ada size, hardness, opacity, dan juga flow. Nah biasa size-nya saya kecilkan sesuai dengan ukuran pori-pori yang kita ingin hilangkan. Jadi kalau teman-teman mungkin size dari brush-nya terlalu besar, dia biasanya akan mengambil bagian yang terlalu banyak. Jadi kita harus pastikan ukuran brush-nya itu sesuai. Dan ini gampang banget, teman-teman tinggal klik aja. Jadi klik di bagian yang kita inginkan, nanti dia akan otomatis mencari. Jadi dia akan mencari bagian mana yang bisa mereplace. Dan kalau misalkan teman-teman rasa ini tempatnya nggak pas gitu ya, warna yang dia pilih itu nggak pas. Nah teman-teman bisa klik di sumbernya itu, kemudian digeser ke bagian tertentu. Jadi dia akan otomatis mengikuti apa yang kita mau. Dan ini akan saya lakukan terus sampai pori-pori yang besarnya ini sudah hilang. Jadi butuh kesabaran buat teman-teman untuk membersihkan pori-pori. Kemudian setelah pori-pori yang menurut kamu itu perlu dihilangkan ya, kita masuk ke bagian kerutan wajah. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang talent kita itu kan usianya berbeda-beda. Ada yang memang muda banget, mungkin pori-porinya masih halus, kerut-kerutannya juga nggak ada, tapi ada kalanya kita ketemu yang memiliki kerutan-kerutan wajah. Terutama di bagian lipatan senyuman sini. Lalu kemudian juga di bagian kantong mata itu biasanya ada lipatan-lipatan. Nah itu sama caranya seperti tadi, kita cukup ambil healing brush tadi, kemudian kita ikutin dengan ukuran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah kemudian kalau teman-teman tadi udah klik di bagian healing brush itu, maka di Capture One Pro ini akan muncul satu layer tambahan. Jadi teman-teman bisa cek di sebelah kiri, ini ada bagian yang namanya layers. Jadi dia akan muncul, layer pertama adalah background-nya itu sendiri, kemudian dia akan muncul di bagian atas adalah Heal Layer 1, jadi ada pilihan layernya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin tambahkan layernya, misalkan teman-teman ingin bagian layer yang di healing itu bagian pori-pori terpisah sendiri, kemudian bagian yang khusus untuk kerutan dipisahkan sendiri, nah teman-teman bisa klik di bagian kiri ini, ada tombol tambah. Nah, di sini kita bisa pilih. Jadi teman-teman bisa pilih ada New Empty Adjustment Layer, New Fill Adjustment Layer, New Clone Layer, dan juga New Heal Layer. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin heal layernya ditambah, jadi kita tinggal klik aja New Heal Layer. Nah, enaknya di Capture One itu, di sini kita healing layernya bisa kita adjust. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanannya ini ada tulisan 100%. Nah ini bisa kita adjust, jadi opacity-nya bisa disesuaikan. Kalau teman-teman rasanya, aduh kayaknya ini healingnya terlalu berlebihan. Nah teman-teman bisa geser di bagian sini, opacity. Nah ini kita geser, kita turunkan. Jadi dia akan menyesuaikan sehingga hasil dari healingnya itu bisa lebih halus. Nah setelah tadi flow-nya itu biasa saya dari pori-pori masuk ke kerutan, baru saya biasanya ngecek di bulu mata. Jadi biasanya bulu mata bagian atas, bagian bawah itu kadang-kadang maskara suka berantakan. Jadi biasanya makeup artist kan beda-beda ya. Ada yang mungkin dia detail banget dia bersihin gitu. Ada juga yang mungkin kadang-kadang maskara itu suka terkena di bagian bawah. Nah itu biasanya perlu kita bersihkan supaya foto kita lebih maksimal. Lalu kemudian juga dari alis ya. Alis kadang-kadang seorang makeup artist biasanya mereka suka banget ngebersihin alis di bagian. Tapi ada kalanya klien kita atau si model ini mereka nggak suka kalau alisnya itu dipotong. Jadi biasanya mereka biarkan. Jadi mereka minta untuk tidak dibersihkan gitu. Nah, yang jadi problem kalau misalkan tidak dibersihkan itu jadi PR kita pada saat kita melakukan post processing. Jadi kita harus membersihkan atau memotong alis mereka di dalam software. Yang agak sulit kalau kita bicara alis atau bulu mata ini kadang-kadang kita harus menggambar ulang. Jadi teman-teman sebaiknya menggunakan mouse pen ya. Biasanya itu bisa membantu untuk membrush ulang. Jadi karena biasa bulu mata kan garis-garis sedikit-dikit. Nah biasanya kita butuh mouse pen untuk di brush healing sedikit-sedikit. Setelah itu selesai, alis semua sudah selesai. Nah yang kita lihat sekarang adalah bola mata.
Jadi bola mata ini biasanya kalau modelnya menggunakan soft lens, biasanya cenderung warnanya itu agak sedikit kemerahan atau kadang-kadang ada urat-urat yang lumayan menonjol warna merah. Nah itu biasanya saya hilangkan, jadi saya bersihkan. Tapi jangan sampai terlalu mengerikan, jadi kadang-kadang mungkin ada orang pengen bersihin terus bola matanya dibuat putih banget gitu ya, akhirnya nggak natural, jadi terlalu fake. Jadi kita tetap harus buat natural, senatural mungkin. Nah setelah selesai dari bola mata, biasa saya juga ngelihat dari bibir. Jadi biasanya lipstick itu kadang-kadang kalau makeup artisnya kurang bersih, biasanya lipstick itu agak sedikit kurang rapih ya. Jadi garisnya itu biasa tidak smooth lurus. Jadi biasanya itu saya perhatikan juga kalau misalkan memang perlu dirapihkan, kita rapihkan di Photoshop. Dan biasanya saya lakukan bisa di Photoshop, bisa juga di Capture One sih ya. Kalau di Capture One biasanya kita tambah, tapi kalau saya biasa personal lebih suka di Photoshop. Dan juga setelah itu gigi. Gigi juga biasa kita rapikan karena gigi setiap orang itu berbeda-beda. Ada kalanya mungkin giginya dia tidak lurus gitu ya, kadang-kadang suka ada bentuk yang sedikit melengkung atau apa, nah itu biasanya kita lurusin nanti pada saat kita liquify. Tapi untuk warna sendiri biasanya kalau warnanya katakan si model ini seorang perokok, jadi kadang-kadang giginya mungkin agak sedikit kuning, dan biasanya kita perlu adjust, tapi jangan terlalu putih karena gigi manusia itu memang cenderung ada sedikit kuning, jadi tidak bisa full putih banget karena gigi itu kan tulang ya, jadi dia otomatis akan ada memiliki warna semu-semu, warna kuning. Nah karena di dalam Capture One Pro itu biasanya lebih banyak ke adjustment pori-pori ya, segala macam membersihkan detail. Nah otomatis yang tadi saya bilang mengenai liquify, nah itu kita akan lakukan di Photoshop. Jadi Capture One Pro ini sangat-sangat support terhadap Adobe Photoshop. Jadi caranya gampang banget, teman-teman tinggal klik aja, klik di bagian belah kanan tuh ada daftar fotonya. Jadi kita klik bagian kanan. Nah ini biasanya kita pilih yang menu Edit With. Jadi biasa ada pilihannya Edit With, terus kemudian kita pilih Adobe Photoshop 2020 katakan, kemudian formatnya kita pilih, biasanya saya ganti dengan format PSD, dan kemudian habis itu Edit Variant. Jadi setelah kita klik Edit Variant, dia akan masuk ke dalam software Adobe Photoshop. Setelah filenya terbuka di Adobe Photoshop, nah teman-teman biasanya saya duplicate layernya tersebut, jadi biasa saya klik kanan, atau saya klik Command J. Nah biasanya itu untuk menduplikat file tersebut. Jadi supaya file aslinya yang awal tidak terganggu. Jadi saya selalu editing di file yang duplicate-nya tersebut. Lalu kemudian kita pergi ke filter. Di sini teman-teman bisa klik yang liquify. Jadi menu liquify itu biasanya untuk membuat reshaping. Jadi biasanya kita akan mereshape, membentuk ulang dari si model tersebut. Jadi kira-kira wajah-wajah tertentu yang menurut kita ada bagian yang mungkin bisa disempurnakan. Biasanya saya tidak mengganti atau merombak ya, tapi lebih menyempurnakan aja. Jadi misalnya artinya mungkin kita lihat bibirnya mungkin agak tidak simetris, kita buat lebih simetris. Lalu kemudian mungkin bagian hidung, mungkin lubang hidungnya agak terlalu besar atau apa, kita coba kecilin dikit, tapi kecilinnya juga masuk akal. Jangan sampai benar-benar mengubah dari nilai aslinya gitu ya. Lalu kemudian juga mungkin ada beberapa orang yang mungkin bentuk matanya ada yang lebih besar atau kecil sebelah gitu ya, karena setiap orang itu pasti wajah atau apapun bagian tubuh itu pasti asimetris, jadi tidak sama persis kiri dan kanan. Jadi teman-teman mungkin bisa digeser sedikit di liquify. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin belum pernah nyoba liquify, teman-teman bisa coba di sini. Ini menunya sebenarnya gampang ya. Jadi di bagian kiri atas ini ada namanya forward wrap tool. Nah ini yang biasanya lumayan sering saya gunakan. Ini juga sama, ukuran dari brush ini sendiri kita harus adjust. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggeser bagian hidung gitu ya. Nah teman-teman coba pilih di bagian bawah ini ada zoom tool. Nah kita zoom. Kemudian kita geser, jadi kita liquify di bagian tertentu yang kita inginkan. Misalkan kalau teman-teman mungkin ingin geser bagian hidungnya supaya agak lebih kecil dikit, nah ini coba digeser, disesuaikan. Jadi jangan pakai brush yang harus besar-besar semuanya gitu ya. Jadi kita harus sesuaiin sama ukuran dari si benda atau bagian tubuh yang kita ingin kecilkan. Lalu kemudian juga di sini yang biasa saya suka pakai, ini ada bagian bawah adalah yang pucker tool. Terus kemudian ada blot tool, itu artinya adalah untuk mengecilkan ya, atau membesarkan. Jadi ada kalanya kita mungkin ada bagian tubuh tertentu yang memang harus kita kecilkan, ada juga yang bagian tertentu yang harus kita lebarkan.
Lalu kemudian yang enaknya dari menu Adobe Photoshop yang baru ini, yang terakhir nih ya, dibandingkan dulu beberapa tahun lalu saya pakai Photoshop, sekarang ini udah banyak menu-menu adjustment di bagian wajah. Jadi ini enak banget buat teman-teman yang motret beauty shot. Karena di sini ada bagian di kanan, ini ada tulisannya Face Aware Liquify. Jadi khusus untuk bagian wajah. Jadi yang pertama ada bagian mata ya. Mata ini kita besarkan, kecilkan ukurannya atau tinggi rendahnya atau lebarnya juga kita bisa geser. Kemudian bagian nose atau hidung ya. Di sini juga kita bisa betulkan. Jadi nose-nya bisa kita tingginya bisa turunkan atau rendahkan. Kemudian lebar hidungnya juga bisa. Kemudian bagian mulut dan juga bagian face shape. Jadi ini penting banget biasanya buat teman-teman yang beauty shot ya, terutama kalau misalkan fotonya memang ditunjukkan untuk kebutuhan komersil, udah pasti itu harus ada yang namanya editing seperti ini. Jadi harus ada bagian yang di liquify. Tapi balik lagi jangan sampai kita merubah orang tersebut. Jadi misalkan kita memotret seorang artis gitu ya. Terus kemudian munculnya jadi artis yang lain. Itu benar-benar nggak boleh sama sekali. Jadi tetap karakter wajah dari seseorang itu harus tetap dijaga. Pertanyaan yang sering saya dapat adalah mengenai warna kulit. Jadi kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang masuk yang nanya gimana caranya kita menentukan warna kulit yang benar. Jadi kulit ini sangat-sangat relatif banget ya. Kita nggak bisa bilang warna ini benar apa enggak. Tapi balik lagi, warna kulit manusia itu nggak ada yang terlalu kekuningan, terlalu kehijauan, atau terlalu kebiruan gitu. Jadi balik lagi, semuanya itu harus kelihatan natural. Dan biasanya nuansanya itu pilihan warna kulit biasanya cenderung ke kuning atau ke warna merah. Nah kita biasanya harus cari yang paling pas di tengah-tengah ini gitu ya. Dan misalkan teman-teman bilang yang benar yang mana, itu susah banget buat dijelaskan karena setiap orang itu memiliki karakter warna yang berbeda-beda. Kulit saya berbeda, mungkin kulit model yang saya foto juga mungkin dia berbeda ya. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin kulitnya lebih gelap gitu, mungkin bisa dari daerah, mungkin dari negara Afrika atau apapun, itu kulitnya pun warnanya berbeda. Jadi benar-benar semuanya itu sangat relatif, tapi balik lagi selama itu masih kelihatan normal, tidak seperti monster atau apapun itu masih sah-sah aja. Buat teman-teman yang baru belajar editing untuk wajah orang ya, harus diingat juga jangan sampai pori-porinya itu hilang. Jadi kalau pori-porinya hilang, dia akan menjadi seperti manekin atau patung karena dia tidak memiliki pori-pori. Jadi pori-pori harus tetap dijaga. Kemudian shaping juga, shadow dan highlight itu juga teman-teman harus perhatikan juga. Ada beberapa orang saya pernah lihat shadow dan highlightnya terlalu keras. Jadi akhirnya bentuk wajahnya jadi aneh banget. Jadi kalau teman-teman mungkin memang tertarik banget dengan beauty shot, teman-teman juga mungkin boleh belajar untuk make up. Jadi karena make up ini sangat identik banget nih sama ini. Buat teman-teman mungkin yang cowok, kadang-kadang kan aduh gimana ya ngedit wajah kayak gini, itu memang harus dibiasakan dengan teori orang-orang yang biasa make up gitu. Karena ini relate banget, bener-bener sangat-sangat dekat. Bahkan ada beberapa fotografer yang saya tahu, dia menguasai fotografi juga dan juga menguasai make up. Nah, video yang kali ini tips editing untuk retouching wajah sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.